Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 59 sampai episode 62. Kemeja kotak-kotak. Episode 59. Melirik Landon Sen, pria ini mengenakan kemeja kotak-kotak kasual Milan, dengan celana panjang coklat Givenchy, dan sepasang sepatu kulit kasual Jimmy Choo di kakinya, terlihat seperti itu. Sasa Liu sangat puas, berpikir bahwa meskipun orang ini sedikit kotor di dalam, penampilannya masih baik-baik saja. Si cantik ini memperingatkanmu, jangan mengacaukanku, atau menunggu pembalasan gila si cantik ini. Sasa Liu mendengus pelan. Landon Sen sedikit terdiam dan berkata dengan lemah, Direktur Liu, saya akan mencoba yang terbaik. Melihat bahwa Sasa Liu dan Rosu adalah teman baik, saya akan membantunya kali ini. Sasa Liu terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Landon Sen, jadi dia akan marah lain kali, dan sisinya sendiri jatuh dari rantai terlebih dahulu. BMW melaju ke pusat kota dan sampai di lantai bawah sebuah hotel bernama Jinding Hotel. Hotel bintang 5 ini adalah salah satu restoran termewah di kota Huahai, memadukan santapan dan hiburan. Mobil termurah yang diparkir di tempat parkir di luar adalah 400.000 hingga 500.000 yuan, yang menunjukkan betapa mengerikannya tingkat konsumsi hotel ini. Keduanya turun dari mobil, Landon Sen mengulurkan lengannya, baru saja akan meraih lengan Sasa Liu. Apa yang ingin kamu lakukan? Sasa Liu mengerutkan kening dan segera menjauhkan diri dari Landon Sen. Kepala Landon Sen ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia berbisik, Direktur Liu, bukankah Anda meminta saya untuk berpura-pura menjadi pacar? Kami tidak berpegangan tangan, bagaimana kami bisa tetap terlihat seperti pasangan? Sasa Liu tersipu dan mengalihkan pandangannya ke Landon Sen, bersenandung, murah untukmu. Ketika dia hendak memasuki gerbang, Sasa Liu menggertakkan giginya dan memegang lengan Landon Sen dengan sedikit rasa malu. Segera, Landon Sen mencium aroma seperti gardenia yang berasal dari tubuh Sasa Liu, sentuhan lembut lengannya, dan jurang seputih salju yang digariskan oleh gaun V yang dalam, yang membuat pikiran Landon Sen bergoyang. Saya harus mengatakan bahwa meskipun gadis ini sedikit arogan dan sombong, sosoknya masih sangat mudah ditebak. Bajingan, apa yang kamu lihat? Sasa Liu memperhatikan tatapan gelisah Landon Sen, tersipu, dan buru-buru mencubit daging di bahu Landon Sen. Saya tidak melihat apa-apa. Tapi Direktur Liu, Anda harus berpura-pura menjadi sedikit seperti, jangan keras, sehingga Anda akan terlihat sekilas. Landon Sen tersenyum. Oke, aku tidak perlu kamu mengajariku kecantikan ini. Sasa Liu memelototi Landon Sen dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia membuka pintu dan berjalan keluar, wajah cantik Sasa Liu, yang tadinya masih dingin, tiba-tiba menjadi lembut, dan dia sangat glamor. Landon Sen sedikit terkejut, wanita ini benar-benar tidak bisa diremehkan, mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Landon Sen terbatuk dan mulai memainkan keterampilan aktingnya, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Sasa Liu. Tubuh halus Sasa Liu sedikit bergetar. Meskipun dia terlihat gaya dan cantik, ini sebenarnya pertama kalinya seorang pria bertindak begitu intim dengannya. Keintiman Landon Sen membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Untuk kebahagiaan seumur hidup wanita tua itu, biarkan Anda hooligan memanfaatkannya terlebih dahulu. Sasa Liu bersenandung pada dirinya sendiri. Pada saat ini, di sebuah kotak mewah di lantai paling atas Hotel Jinding. Tuan muda tertua dari Zongheng Real Estate, Qian Bowenzeng, mengobrol dan tertawa dengan orang tua Sasa Liu. Untuk Qian Bowen sendiri, orang tua Sasa Liu sangat puas. Bowen, hal seperti itu terjadi terakhir kali. Paman salah menyalahkanmu. Aku harap kamu bisa memaafkan Paman. Ayah Sasa Liu, Liu Jiangwo, berkata dengan nada meminta maaf. Aktris berperut buncit yang disewa Rosu terakhir kali benar-benar seperti, Liu Jiangwo benar-benar berpikir bahwa Qian Bowen adalah bajingan untuk sementara waktu, dan benar-benar bermain dengan perasaan wanita dengan ceroboh. Baru kemudian dia mengetahui kebenaran, Liu Jiangwo sangat marah, putrinya sangat bodoh, dan dia benar-benar menemukan seorang aktor untuk menipu mereka. Ya, Bowen, jangan ambil apa yang terjadi terakhir kali di hatimu. Ibu Sasa Liu, Zheng Jie, buru-buru menjawab.
Qian Bowen menunjukkan kebesaran dan berkata sambil tersenyum, saya dapat yakin bahwa paman dan bibi saya mengerti dengan jelas, dan itu bukan salahmu. Sasa suka menjadi kecil selama 1 atau 2 hari, dan saya akan berkomunikasi dengannya perlahan. Yah, Bowen, putri bodohku membuatmu tertawa. Liu Jiangwo berkata dengan malu. Temperamen sejati Sasa, aku benar-benar tergila-gila padanya. Qian Bowen berkata sambil tersenyum, terlihat seperti orang yang ramah. Semakin Liu Jiangwo dan Zheng Jie memandang Qian Bowen, semakin enak dipandang, menantu yang begitu baik, benar-benar tidak dapat menemukannya bahkan dengan lentera. Kami sangat terbiasa dengan Sasa, anak itu benar-benar bodoh. Sudah waktunya untuk belajar dari Bowen. Liu Jiangwo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hei, kenapa anak itu tidak mengerti? Bowen berbakat dan tampan, memiliki karir yang sukses, dan memiliki kepribadian yang baik. Sungguh pasangan yang baik. Zheng Jie juga menghela nafas. Paman dan bibi, kamu terlalu memujiku. Qian Bowen tersenyum sedikit, terlihat seperti orang yang sopan. Sementara mereka bertiga mengobrol dengan gembira, Sasa Liu menarik napas dalam-dalam, mendorong pintu kamar pribadi, dan mengaitkan lengan Lenden Sen dengan senyum di wajahnya, tampak seperti orang yang lembut dan menyenangkan. Sasa, kamu akhirnya di sini. Mata Qian Bowen berbinar, dan ketika dia bersemangat, dia langsung berdiri. Tapi segera, dia tiba-tiba melihat Sasa Liu memegang lengan pria asing, dan senyum di wajah Qian Bowen langsung mengeras. Wajah Liu Jiangwo dan Zheng Jie juga menjadi biru dan putih, dan mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Ayah, Bu, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini pacar saya, Lenden Sen. Ekspresi Sasa Liu cukup intim, dan dia tersenyum pada Lenden Sen, lihat dirimu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan. Don, Te pergi dan menyapa orang tua saya. Kulit kepala Lenden Sen mati rasa untuk beberapa saat, dan agak mengagumi kemampuan akting Sasa Liu, dia segera melangkah maju dan berkata, halo, paman dan bibi, nama saya Lenden Sen, pacar Sasa. Ada keheningan di ruang pribadi. Anda. Liu Jiangwo dan Zheng Jie terlihat sangat jelek. Mereka mengundang Qian Bowen dan Sasa Liu ke pesta hari ini, sebenarnya, untuk memperbarui pertunangan mereka. Sasa Liu membawa pacar, saat ini bukankah ini pukulan terselubung ke wajah mereka? Wajah Qian Bowen menjadi sangat menggairahkan, sama tidak nyamannya dengan makan kotoran, dan hatinya penuh amarah. Sasa, belum sebulan sejak kamu menemukan pacar lain. Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Mengapa kamu tidak memberitahu ayahmu dan aku? Mata Liu Jiangwo terbakar api. Aku, Sasa Liu sangat gugup, telapak tangannya sedikit basah, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Suasananya sedikit bermartabat, Lenden Sen melihat bahwa Sasa Liu sedikit bodoh, dia memegang tangan kecilnya dengan erat, dan berkata kepada Liu Jiangwo sambil tersenyum, Paman, orang muda memiliki ide orang muda, dan Sasa dan saya telah berkembang pesat. Bagaimanapun, apa yang harus datang akan selalu datang, tidakkah kamu mengenal saya hari ini? Sasa, di mana kamu menemukan aktor ini? Liu Jiangwo berkata dengan marah. Tidak, dia benar-benar pacarku. Sasa Liu menggertakkan giginya dan mencoba tersenyum. Lenden Sen tersenyum dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, Paman, tidak perlu menipu siapapun dalam hubungan antara Sasa dan aku. Cit. Jangan bicara begitu baik, aku ditipu terakhir kali. Zheng Jie mendengus. Ibu dan ayah, aku benar-benar tidak membohongimu kali ini. Sasa Liu menyingkir, berjinjit, memejamkan mata, dan mencium bibir Lenden Sen. Benar-benar bekerja keras. Episode 60. Aku akan pergi, gadis ini benar-benar bekerja keras untuk berakting, pengorbanan ini agak besar. Lenden Sen tertegun sejenak, lalu pulih dan mulai bekerja sama dengan Sasa Liu. Dengan lengan melingkari pinggang Sasa Liu, Lenden Sen mulai merespon dengan kuat. Ledakan. Tubuh halus Sasa Liu sedikit bergetar, pikirannya menjadi kosong, dan seluruh tubuhnya tampak mati rasa setelah tersengat listrik. Keterampilan berciumannya buruk dan penampilannya sangat tak tertahankan. Sebaliknya, detak jantung Lenden Sen dipercepat untuk sementara waktu. Gadis ini sombong di permukaan, tetapi sangat murni hatinya. Lenden Sen merasa sedikit bersalah karena memakan tahunya seperti ini. Ini masih ciuman pertama Sasa Liu, dia selalu merasa bahwa berciuman hanyalah perilaku yang ambigu, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu mengasyikkan.
Setelah hanya 2 detik berciuman, Sasa Liu merasakan seluruh tubuhnya melunak, wajahnya memerah seperti udang karang kukus. Dia mendorong Landen Sen menjauh karena malu, terengah-engah. Dia hampir ingin menemukan celah untuk merangkak, dan dia tidak sabar untuk menendang bajingan Landen Sen ke udara. Ya Tuhan, wanita tua itu benar-benar gila untuk memberikan ciuman pertamanya pada binatang ini. Gigi Sasa Liu sakit karena kebencian. Di kamar pribadi, Liu Jiangwo, Zheng Jie, dan Qian Bowen semuanya tercengang. Terutama Qian Bowen, wajahnya berubah menjadi hijau. Orang tua Sasa Liu secara khusus mengundangnya untuk makan malam. Pada kenyataannya, mereka ingin membahas pertunangan. Nima, pacar Sasa Liu tiba-tiba berlari, dan pria ini bahkan mencium Sasa Liu di depan wajahnya. Saya tidak tahan dengan ini. Qian Bowen merasa wajahnya dipermalukan, wajahnya dipukuli untuk sementara waktu, dan ledakan kemarahan melonjak di hatinya, ingin menikam bocah tak berdosa ini sampai mati. Sasa, apakah kamu ingin berpura-pura lagi? Zheng Jie berkata dengan marah. Sasa Liu, jangan pergi terlalu jauh, apakah kamu masih memiliki ayahku di matamu? Liu Jiangwo juga sangat marah. Tentu saja ada, tapi sekarang aku hanya peduli pada pacarku. Sasa Liu tersenyum dingin dan mengaitkan lengan Landen Sen. Bagaimanapun, setelah membuat pengorbanan yang begitu besar, Sasa Liu tidak keberatan berpura-pura lebih teliti, jika tidak maka akan menderita kerugian besar. Haha, Tuan Sen, kepribadian Sasa sangat kuat, Anda benar-benar dapat membujuknya ke tangannya, dan Qian tidak dapat menerimanya. Qian Bowen menatap Landen Sen dengan mata marah, dan menggertakkan giginya. Landen Sen tidak bodoh, tentu saja, melihat orang tua Sasa Liu, dan Qian Bowen ini, dia pasti ragu apakah dia adalah pacar Sasa Liu yang sebenarnya. Tuan Qian bercanda. Sasa dan saya memiliki hubungan yang tulus dan datang dari hati. Terlalu arogan untuk menggambarkannya sebagai bujukan. Landen Sen menyeringai. Anda. Qian Bowen terdiam. Untuk menunjukkan pengendalian diri, Qian Bowen menekan amarahnya, tersenyum dan berkata, Tuan Sen, saya bercanda. Haha, Tuan Qian, saya baru saja bercanda. Landen Sen terkekeh. Hanya bercanda tentang mati rasa Anda. Qian Bowen memarahi dengan marah di dalam hatinya, kesuraman melintas di matanya, dan bertanya sambil tersenyum, saya masih menghargai Tuan Sen jika saya bisa menyusul Sasa. Melihat sikap Tuan Sen yang luar biasa, saya pasti berada di posisi yang tinggi. Di waktu normal, dan di masa depan saya akan melepaskan Sen. Dukung dan dukung, Pak. Landen Sen mengangkat bahu dan berkata, Tuan Qian, Anda benar-benar tahu cara bercanda, saya, Landen Sen, hanyalah orang yang kasar, jadi saya tidak dapat membantu Anda. Orang yang kurang ajar. Ada jejak penghinaan di sudut mulut Qian Bowen, dan dia mencibir, Tuan Sen bercanda, berani bertanya di perusahaan mana Anda sekolah menengah. Saya sekretaris pribadi Presiden Su dari Lingya International. Landen Sen juga tidak menyembunyikannya. Ternyata hanya seorang sekretaris. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi wajah Qian Bowen menjadi sangat menarik, berpikir bahwa seorang sekretaris kecil juga layak memperjuangkan Dewi dengan dirinya sendiri. Sasa Liu mengerutkan kening, Landen Sen merasa sedikit terhina untuk mengatakan demikian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan berkata, Qian Bowen, pacarku, telah belajar untuk gelar Ph.D. Ya, saya memintanya untuk kembali. Untuk membantu Presiden Su mengelola perusahaan. Landen Sen sedikit terdiam, berpikir bahwa gadis ini benar-benar berani mengatakannya, dan dia muncul di Universitas Harvard dan gelar doktor dalam administrasi bisnis. Meskipun di masa lalu, Landen Sen pergi ke Universitas Harvard untuk mempelajari pengetahuan teknik elektro, terutama terkait dengan berbagai tugas. Sasa Liu mencubit Landen Sen lagi dengan tangan kecilnya, memberi isyarat agar Landen Sen bekerja sama dengannya dalam berakting. Qian Bowen tidak percaya, berpikir bahwa anak ini terlihat sangat muda dan sedang belajar untuk gelar doktor. Juga tem administrasi bisnis. Qian Bowen tersenyum muram, dan segera bertanya kepada Landen Sen dalam bahasa Inggris Amerika Standar, saya tidak menyangka Tuan Sen adalah seorang elit yang kembali ke China. Tidak sopan. Jurusan administrasi bisnis Harvard menempati urutan teratas di dunia. Sejak Landen Sen telah memperoleh gelar Ph.D., berani bertanya siapa tutor Anda. Apa wawasan Tuan Sen tentang administrasi bisnis? Mendengar ini, wajah Sasa Liu menjadi pucat, berpikir bahwa ini bodoh.
Dia tidak menyangka Qian Bowen begitu licik. Sasa Liu mengertakkan gigi putih kecil, dia membuat kesalahan, dia seharusnya tidak melebih-lebihkan Landen Sen, dia akan mengungkapkan rahasianya sekarang. Siapa tahu, apa yang keluar dari mulut Landen Sen hampir membuat Sasa Liu ketakutan setengah mati. Awalnya, saya berencana untuk menyelesaikan gelar master saya, tetapi supervisor saya Steve sangat mendesak saya untuk melanjutkan PhD saya. Dia adalah supervisor yang baik dan saya belajar banyak darinya. Juga, saya pikir manajemen bisnis bukanlah pengetahuan yang sangat mendalam. Dan kemampuan untuk merespons perubahan pasar terutama bergantung pada penilaian sendiri. Landen Sen mengucapkan kata-kata ini dalam bahasa Inggris, dan pidatonya sangat halus dan alami, tidak hanya dalam bahasa Inggris Amerika standar, tetapi bahkan dengan sentuhan suasana aristokrat dari masyarakat kelas atas, yang membuat Liu Jiangwo dan Zheng Jie bersinar. Sasa Liu tercengang, dia tumbuh dewasa dan menatap Landen Sen dengan mulut kecil. Sulit dipercaya bahwa percakapan yang begitu elegan datang dari mulut seorang bajingan. Namun, sok kembali sok, Sasa Liu masih mengeluh tentang Landen Sen, dia terlalu sok. Mentor Steve sangat terkenal, dan Sasa Liu juga pernah mendengarnya, dia adalah seorang penyihir dan mentor tingkat atas di industri manajemen yang terkenal di dunia. Impian banyak pengusaha di China adalah memiliki mentor Steve yang membimbing anak-anak mereka. Qian Bowen tercengang, mendengarkan Landen Sen berbicara tentang mentor Steve, dia tidak percaya dan berkata sambil tersenyum, mentor Steve adalah idola saya tidak berharap itu menjadi mentor Tuan Sen, bolehkah saya bertanya apakah mentor Steve masih ada? Seorang profesor di Harvard. Landen Sen tertawa dan berkata, seharusnya masih ada di sana. Tunggu sebentar, saya akan menelepon dan bertanya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor dan menekan speakerphone. Profesor Steve, saya Landen Sen, apakah Anda masih di Harvard? Tanya Landen Sen dalam bahasa Inggris. Setelah menerima telepon dari Landen Sen, Profesor Steve, yang masih menjadi pembicara di sebuah universitas di Inggris, sangat antusias dan berkata dengan gembira, ya Tuhan. Tuan Landen Sen, Anda benar-benar menelepon saya. Maaf, saya tidak di sini sekarang. Harvard, di Universitas Cambridge, Inggris, siap memberikan pidato publik, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Landen Sen terkekeh, bukan apa-apa, hanya sapaan sederhana. Lain kali aku bebas, aku akan pergi menemuimu dan beberapa teman hafal untuk minum. Steve berseru kegirangan, oh, persetan. Saya sangat tersentuh untuk minum dengan Anda. Lain kali Anda datang, pastikan untuk menelepon saya, Tuan Sen yang terhormat. Setelah itu, Landen Sen menutup telepon, dan semua orang di dalam kotak menarik napas dalam-dalam. Wajah Qian Bowen membiru, apa asal-usul pria ini, bahkan mentor Steve sangat menghormatinya. Alasan mengapa dia menggunakan Profesor Steve untuk menguji Landen Sen adalah karena Direktur Proyek Zongheng Real Estate minggu lalu lulus dari Departemen Administrasi Bisnis Harvard. Qian Bowen juga mengetahui bahwa Profesor Steve telah meninggalkan Harvard dan kuliah di Universitas Cambridge, Inggris. Telepon Landen Sen dalam keadaan bebas genggam, dan Qian Bowen mendengarnya dengan jelas. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar mengenal Profesor Steve, dan pihak lain tampaknya sangat menghormati Landen Sen. Liu Jiangwo dan Zheng Jie tercengang. Apakah mereka bukan aktor kali ini? Jika Anda benar-benar ingin menemukan aktor, Anda tidak dapat menemukan aktor kelas atas, bukan? Sasa Liu juga tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Landen Sen hanyalah seorang pria yang malas, tetapi penampilan Landen Sen yang luar biasa membuatnya merasa takut. Tuan Sen bukan hanya sekretaris Presiden Lingya International, kan? Qian Bowen tampak muram. Ya, Sen Mou sebenarnya memiliki identitas lain, kata Landen Sen sambil tersenyum. Bertanya-tanya. Episode 61. Identitas apa? Qian Bowen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sasa Liu memandang Landen Sen dengan keheranan di wajahnya, dan sekarang dia juga ragu bahwa Landen Sen tidak sesederhana itu. Sebenarnya, saya adalah kader dari Black Dragon Society. Landen Sen berkata dengan santai. Apa? Sasa Liu menatap Landen Sen dengan mata terbelalak, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Apa yang baru saja kamu katakan? Qian Bowen bertanya dengan linglung untuk sementara waktu. Saya adalah kader Black Dragon Society, apakah saya tidak perlu mengulanginya?
Landon Sen tersenyum ringan. Qian Bowen tampak ngeri dan menarik napas dalam-dalam. Kata Black Dragon Society seperti mimpi buruk. Ini adalah salah satu dari 4 kekuatan bawah tanah utama di kerajaan Huaxia, dan sangat terkenal sehingga bahkan warga biasa pun mengenalnya. Landon Sen tidak bodoh, dia sudah memikirkan jalan kembali. Dia melihat orang-orang dengan keterampilan kelas 1, dan Qian Bowen sopan di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat membenci dirinya sendiri. Setelah pertunjukan, dengan pengetahuannya tentang orang-orang ini, Qian Bowen mungkin menemukan seseorang untuk berurusan dengannya. Landon Sen tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia membuat identitas yang akan membuat Qian Bowen mundur. Anda. Wajah tua Liu Jiangwo pucat pasi, dan dia tidak pernah bermimpi putrinya akan terlibat dalam pasukan bawah tanah. Qian Bowen kaget, Zongheng Real Estate keluarga mereka memiliki pengaruh besar, dan ada informan hitam dan putih, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang Landon Sen. Ternyata Tuan Sen masih memiliki identitas yang begitu penting. Saya tahu banyak teman di jalan. Saya berani bertanya apa yang akan menjadi tanggung jawab Tuan Sen di Heilong. Qian Bowen bertanya. Masyarakat naga hitam sangat besar, dan juga didistribusikan di kota Huahai. Sponsornya adalah grup Hisun, dan Qian Bowen mengetahuinya dengan baik. Tuan Qian, lupakan pertanyaan lain, pertanyaan ini terlalu sensitif, Anda sebaiknya tidak bertanya lebih banyak. Kata Landon Sen kosong. Qian Bowen terkejut, dia selalu merasa bahwa anak ini berbohong, Heilong akan menjadi master, dan Landon Sen terlalu muda, bagaimana dia bisa menjadi kader tingkat tinggi. Maaf, Qian hanya penasaran. Tuan Sen lahir di klub naga hitam, jadi dia pasti luar biasa, kan? Qian Bowen bertanya sambil tersenyum. Landon Sen tidak ingin menjelaskan lagi, dia langsung mengambil asbak kaca di atas meja kopi, mengedarkan sejumlah kecil truki di tubuhnya dan mencapai 5 jari, dan mencubitnya dengan keras. Retak kaca. Asbak kaca tebal langsung dihancurkan oleh Landon Sen, dan sejumlah besar pecahan kaca jatuh dari telapak tangan Landon Sen. Dengan kondisi fisik Landon Sen saat ini, dia tidak bisa menggunakan ki aslinya, tetapi hanya sedikit saja sudah cukup. Qian Bowen tercengang dan terkejut. Anak ini tampaknya biasa-biasa saja, tetapi saya tidak berharap ini menjadi master. Black Dragon Society bukanlah kekuatan bawah tanah skala kecil. Ini adalah salah satu dari 4 kekuatan bawah tanah utama di kerajaan Huaxia. Ini memiliki latar belakang yang mendalam dan terlibat dalam semua lapisan masyarakat. Bahkan dapat memusnahkan Zongheng Real kecil. Perkebunan. Qian Bowen sudah sedikit takut, tapi untungnya dia tidak merusak wajahnya dengan Landon Sen, kalau tidak dia mungkin dalam bahaya. Sen, Tuan Sen, maafkan aku tidak sopan sebelumnya, tolong jangan ambil hati. Qian Bowen berkata dengan gemetar. Landon Sen terkekeh, oke, jika kamu tidak mengganggu Sasa, kamu bukan musuhku. Itu, ya. Wajah Qian Bowen membeku, dan dia hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju. Dia adalah tuan muda yang terkenal dari Zongheng Real Estate, bahkan jika orang ini benar-benar kader Black Dragon Society, dia harus memberi dirinya sedikit wajah, itu sangat gila. Sasa Liu benar-benar terdiam, dia memandang Landon Sen dengan rasa ingin tahu, pria ini benar-benar terpesona. Mungkinkah Landon Sen benar-benar semacam figur dunia bawah? Tidak mungkin untuk memikirkannya, itu pasti dikatakan oleh Landon Sen. Sasa Liu mencubit lengan Landon Sen dan memelototinya dengan dendam di wajahnya. Orang ini tidak bisa mengatakan apa dia adalah kader Black Dragon Society, bukankah ini membuatnya tidak bisa mundur? Wajah Liu Jiangwo dan Zheng Jie pucat, dan mereka tidak akan membiarkan wanita mereka jatuh cinta dengan karakter gangster. Sasa, kau gadis gila. Wajah Liu Jiangwo pucat pasi. Sasa, kenapa kamu tidak bisa menemukan pacar yang begitu buruk? Zheng Jie juga meraung. Sasa Liu menggertakkan giginya dan berkata dengan keras kepala, saya tidak peduli apa identitas pacar saya, ini adalah pilihan putri saya, tolong jangan ganggu saya. Landon Sen berkata dengan tegas, Paman dan Bibi, saya tidak berpikir Anda harus melihat saya dengan mata berwarna. Meskipun identitas saya sedikit, tapi saya tergila-gila dengan Sasa, sebelum Landon Sen selesai berbicara, Liu Jiangwo meraung, diam. Dasar bajingan. Landon Sen tidak ada hubungannya, dia memikirkannya, dia hanya berakting, jika orang tua Sasa Liu benar-benar menyukainya, itu akan menjadi lebih sulit. Orang tua,
kamu sudah cukup, tidakkah kamu mengerti? Aku lebih suka menikahi seseorang seperti Landon Sen daripada dengan binatang seperti Qian Bowen. Sasa Liu memelototi Qian Bowen dengan sengit. Wajah Landon Sen menjadi gelap, memikirkan orang seperti itu, seolah-olah dia lebih rendah dari orang lain. Sasa, kamu. Wajah Qian Bowen pucat pasi, dan Sasa Liu memanggilnya binatang buas, yang membuatnya sangat sedih. Wanita ini terlalu arogan, memang benar bahwa Qian Bowen menyukai Sasa Liu, tetapi daya tahannya telah mencapai batasnya. Qian Bowen tertawa marah, oke. Sasa Liu, karena kamu bisa mengatakan kata-kata yang tidak berperasaan seperti itu, aku berjanji, Qian Bowen, kamu akan menyesalinya. Meninggalkan kata-kata kejam ini, Qian Bowen dengan marah berjalan keluar dari kamar pribadi. Liu Jiangwo dan Zheng Jie benar-benar kecewa, pertunangan itu benar-benar hancur, dan kali ini mereka bahkan membuat marah Qian Bowen. Sasa Liu diam-diam sangat gembira, berpikir bahwa tujuannya telah tercapai, dan Qian Bowen tidak boleh mengganggunya lagi di masa depan. Sasa, datang ke sini untukku. Liu Jiangwo melangkah maju dan meraih lengan Sasa Liu. Ayah. Sasa Liu buru-buru melepaskan tangan Liu Jiangwo, dan berkata dengan air mata berlinang, kebahagiaan putriku, putrinya ingin membuat keputusan sendiri. Tolong jangan ikut campur di masa depan. Setelah dia selesai berbicara, dia meraih lengan Landon Sen dan berjalan keluar pintu. Hei, Sasa. Zheng Jie bangkit dan hendak mengejar, tetapi dihentikan oleh Liu Jiangwo. Putri yang tidak berbakti ini, apa yang kamu ingin dia lakukan? Liu Jiangwo berkata dengan marah. Aku tidak bisa melihat Sasa berhubungan dengan anak dunia bawah itu, kan? Zheng Jie berkata dengan cemas. Sayapnya sangat keras, aku benar-benar berpikir aku tidak bisa melihatnya. Anak itu hanya berakting. Aku akan mengirim seseorang untuk mengetahui detail anak itu. Liu Jiangwo sangat marah. Setelah berjalan keluar dari gedung hotel, Sasa Liu masih menyeret Landon Sen. Direktur Liu, adegan ini seharusnya sudah berakhir, kan? Hei, jangan terus menyeretku. Landon Sen mengerutkan kening. Kamu bajingan, kecantikan ini terlalu malas untuk menarikmu. Hidung Sasa Liu masam, air mata menggenang di matanya, dan dia terisak pelan. Melihat Sasa Liu menangis, Landon Sen tampak sedikit malu, dan dengan cepat membujuk, ini salahku. Direktur Liu, jangan sedih, aku akan mentraktirmu makan malam hari ini. Siapa yang sedih? Sasa Liu dengan cepat menyeka air matanya, menoleh dan bersenandung ringan, yah, aku ingin makan makanan yang paling mahal. Landon Sen terdiam dan berkata, sialan, kamu tidak perlu membunuhku seperti itu. Lagi pula, aku bertindak sangat keras sekarang. Kamu binatang buas mengambil ciuman pertamaku, sekarang sangat sulit untuk mengundangku makan malam, kamu masih bukan laki-laki. Sasa Liu malu dan kesal. Ciuman pertama. Episode 62. Landon Sen berkata dengan malu, oke. Dia benar-benar tidak menyangka ini adalah ciuman pertama Sasa Liu, sepertinya gadis ini harus sangat memperhatikan ciuman pertama. Sasa Liu mendengus pelan, mengapa kamu menjaga wajahmu tetap lurus, suatu kehormatan bagimu untuk makan malam dengan wanita cantik ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Sasa Liu merasa bahwa keluhan di hatinya dapat sedikit berkurang segera setelah dia bertengkar dengan Landon Sen. Oke, aku benar-benar merasa terhormat. Landon Sen tersenyum. Meskipun Sasa Liu memiliki mulut yang keras dan kepribadian yang menawan, dia sebenarnya adalah orang yang baik, ditambah lagi dia sangat cantik, Landon Sen harus memberikan sedikit wajah. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan mengemudi. Sasa Liu cemberut. Bukankah ini mobilmu, mengapa kamu ingin aku yang mengendarainya? Tanya Landon Sen. Sasa Liu menghentakkan kakinya dengan marah, apakah kamu kayu? Apakah kamu masih memiliki sikap pria kecil, tidakkah kamu melihat kecantikan ini dalam suasana hati yang buruk? Baiklah. Landon Sen dengan enggan mengambil kunci mobil dan pergi ke tempat parkir untuk mengusir BMW Sasa Liu. Pintu terbuka dan Sasa Liu duduk di kursi penumpang. Ledakan. Mesin menyala, dan Landon Sen melaju menuju restoran terdekat. Selama perjalanan, Sasa Liu tidak mengatakan sepatah kata pun. Landon Sen dapat melihat bahwa gadis ini dalam suasana hati yang buruk, dan dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia membiarkan Sasa Liu diam. 10 menit kemudian, BMW berhenti di luar sebuah restoran barat yang didekorasi dengan baik.
Berjalan ke restoran, keduanya menemukan tempat duduk di dekat sudut dan duduk. Direktur Liu, saya akan mentraktir Anda hari ini. Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan, kata Lenden Sen dengan murah hati. Meskipun dia memiliki kesan umum tentang Sasa Liu, dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi jika kamu makan, itu akan membuatnya bahagia. Pelayan, bawakan aku 2 botol Lafite berusia 82 tahun, teriak Sasa Liu. Lenden Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saya mengandalkan Raffi. Saya pikir Anda tidak cukup menarik. 2 botol Lafite berusia 82 tahun berharga ratusan ribu ini adalah makanan yang sangat besar. Lenden Sen merasa tertekan untuk sementara waktu. Bagaimana wanita ini bisa begitu kejam? Dia berkata dia ingin makan makanan yang paling mahal, tetapi dia benar-benar datang ke makanan yang paling mahal. Sasa Liu memelototi Lenden Sen dengan matanya yang indah, dan mendengus pelan, melihat betapa pengecutnya dirimu, 2 botol Lafite membuatku merasa tidak enak. Tadi malam, aku tidak tahu bahwa bajingan itu yang menipu gadis ini untuk waktu yang lama. Juta. Oke, Direktur Liu, saya akan mentraktir Anda. Bukankah itu hanya 2 botol Lafite, seolah-olah saya tidak mampu membelinya, kata Lenden Sen dengan malas. Sasa Liu mengambil menu dan memesan steak Kobe lagi dan secangkir kopi Blue Mountain yang luar biasa. Lenden Sen juga memesan steak. Setelah memesan, keduanya duduk saling berhadapan, suasana sedikit sunyi. Sasa Liu mengeluh, idiot, tidak bisakah kamu berbicara denganku? Lenden Sen mengangkat bahu, saya merasa tidak ada yang ingin saya katakan. Anda. Sasa Liu sedikit terdiam, dan berkata dengan marah, apakah kamu idiot? Saya makan malam dengan seorang wanita cantik seperti gadis ini, dan saya tidak tahu bagaimana mengatakan beberapa kata untuk memulai percakapan. Ya. Lenden Sen tersenyum, saya telah melihat banyak wanita cantik, tetapi ini adalah pilihan saya apakah akan memulai percakapan atau tidak. Hidung Sasa Liu masam, dan bersenandung, jangan berpuas diri, jangan menyebut dirimu tuan cinta. Lenden Sen tersenyum ringan, dan terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Setelah beberapa saat, makanan barat disajikan, dan pelayan membawa 2 botol anggur merah Lafite dan membukanya. Mereka berdua tidak memesan banyak hidangan, biaya aslinya tidak besar, tetapi harga 2 botol anggur merah Lafite keterlaluan. Lenden Sen mengendus 2 botol anggur merah Lafite yang terbuka, dan mengerutkan kening. Anggur merah Lafite, Lenden Sen juga telah minum beberapa kali di luar negeri. Dia dapat menyimpulkan bahwa 2 botol anggur merah yang dibawa oleh pelayan pasti bukan Lafite dari tahun 1982, paling-paling itu adalah anggur merah yang rasanya lebih seperti Lafite. Indera penciuman Lenden Sen jauh lebih sensitif daripada orang biasa, dan dia bisa menciumnya secara alami. Pelayan, datang ke sini. Lenden Sen paling tidak suka ditipu dalam hidupnya, jadi dia segera memanggil pelayan. Tuan, apakah Anda membutuhkan yang lain? Pelayan itu menyapa sambil tersenyum. Berapa harga anggur ini? Lenden Sen bertanya dengan acuh tak acuh, menunjuk ke 2 botol Lafite. Sasa Liu memutar matanya, berpikir bahwa pria ini masih belajar di Harvard, bukankah dia seharusnya tahu harga Lafite? Pelayan menunjukkan senyum profesional dan berkata dengan tenang, Tuan, anggur merah Lafite dari tahun 1982 dihargai 60.000 yuan di restoran ini. Lenden Sen mencibir dan berkata, ini sangat mahal. Mengapa saya berpikir bahwa anggur $100 di supermarket rasanya lebih enak dari ini? Sasa Liu benar-benar terdiam, dan membandingkan Lafite dengan anggur 100 yuan, hanya kura-kura berkualitas tinggi yang bisa melakukannya. Pelayan itu tampak kaku, lalu tersenyum dan berkata, Tuan, Anda benar-benar bercanda. Anggur merah seri Lafite Manor di restoran kami semuanya adalah produk asli yang diimpor dari saluran biasa. Jika Anda tidak mengerti anggur, tolong jangan buat ada komentar. Hei, bermarga Sen, mengapa kamu membicarakan hal-hal ini? Tidak bisakah kamu minum dengan patuh? Sasa Liu menarik-narik sudut pakaian Lenden Sen, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan orang ini. Permisi, Tuan dan Nyonya. Silakan makan perlahan. Pelayan itu membungkuk sedikit lalu pergi. Lenden Sen tersenyum dingin, berpikir bahwa jika ada masalah dengan toko ini, para pelayan memperlakukan orang sebagai orang bodoh, yang membuatnya sangat tidak senang. Sasa Liu tidak terlalu memperhatikannya,
dia memotong sepotong steak dengan pisau makan, perlahan memasukkannya ke mulutnya, dan mengunyahnya perlahan. Gerakannya sangat elegan dan sopan. Ini tampaknya menjadi citra elegan yang terbentuk selama bertahun-tahun. Orang-orang di kelas atas sangat memperhatikan etiket dan citra mereka sendiri. Gadis ini terlihat cukup elegan, dan mata Landon Sen tertarik untuk sementara waktu. Dia bertanya kepada Sasa Liu dengan bosan, "Direktur Liu, apakah Anda mengerti anggur?" "Aku tidak mengerti." "Mungkinkah kamu ingin mengatakannya? Apakah kamu memahaminya dengan baik?" Sasa Liu melirik Landon Sen dan bertanya dengan acuh tak acuh. Akan sedikit membosankan untuk membicarakan topik ini secara paksa. Sasa Liu biasanya tidak minum banyak, meskipun dia sering berpartisipasi dalam acara bisnis dan jamuan makan. Anggur merah Lafite terlalu mewah, dan dia tidak minum banyak. "Aku hanya ingin mengatakan bahwa anggur ini terlihat palsu." Landon Sen mengambil sebotol Lafite dan menuangkannya ke mulutnya. "Itu palsu bahwa kamu masih minum dengan sangat bahagia." Tidak mau kalah, Sasa Liu juga mengambil sebotol Lafite lagi dan menuangkannya ke mulutnya, seolah ingin melampiaskan suasana hatinya yang tertekan. Landon Sen berpikir itu agak lucu. Sasa Liu ingin minum seperti seorang gadis, tetapi minuman ini masih seperti seorang gadis kecil. Itu cukup lucu. "Landon Sen, apakah Profesor Steve benar-benar mentormu?" Sasa Liu meletakkan botolnya setelah meminum setengah dari botol itu, menatap Landon Sen dengan matanya yang indah. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan keraguannya. "Tidak, dia dan aku hanya berteman. Itu bukan masalah besar," kata Landon Sen santai. "Jika kamu tidak ingin membicarakannya, kecantikan ini juga tidak tertarik dengan bisnismu." Sasa Liu mendengus pelan. Dia sedikit rumit di bidang bisnis, dan dia tahu bahwa Landon Sen tidak ingin membicarakannya. Bukan temperamennya untuk menanyakan akar masalahnya, jadi Sasa Liu tidak mengajukan pertanyaan lagi. Namun, dalam hati Sasa Liu, Landon Sen memiliki beberapa perubahan. Sekretaris yang diundang Rose harus memiliki bakat nyata dan pengetahuan praktis, meskipun sekretaris ini sedikit kotor.